Saudara, para ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju hadir dalam kampanye Prabowo Gibran di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, PDIP Jawa Tengah menyatakan siap tempur untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju turun dalam kampanye akbar Prabowo Gibran Minggu sore di Semarang, Jawa Tengah. Yakni Ketum Partai Golkar Erlangga, Ketum PAN Zulhas, Ketum Demokrat AHY, serta Ketum PSI sekaligus adik Gibran Kaesang Pangarep. Sejumlah ketum partai koalisi yang turun ikut kampanye ini seolah jadi sebuah penegasan kalau Prabowo Gibran fokus untuk memenangkan suara di wilayah kandang banteng. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid optimistis bisa menang di Jawa Tengah, tinggal mengincar suara di Kabupaten Boyolali dan Wonogiri. Salah satu jumlah yang paling banyak itu ada di kawasan tadi, itu di Boyolali sama di kalau yang lain insya Allah kita sudah banyak yang menang. Tapi dengan perkembangan sekarang optimisme satu putaran itu Insya Allah makin hari trennya makin bagus. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Pacul menegaskan, kader dan simpatisan kandang banteng PDI Perjuangan di Jawa Tengah siap tempur memenangkan Pileg. Bahkan suara Jateng jadi suara terbanyak untuk mendukung Ganjar Mahfud. Aman. Untuk Jawa Tengah gimana, Bapak? Jawa Tengah, oke. Yang perlu diketahui, kami akan bertempur untuk 03, untuk Pileg dan Pilpres full kapasitas. Jos! Targetnya berapa, Pak? Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Ya. Jadi salah satu wilayah lumbung suara terbanyak Provinsi Jawa Tengah jadi rebutan para paslon. Tak hanya itu, Jawa Tengah jadi pertaruhan gengsi politik dalam Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas bagaimana strategi dari masing-masing paslon untuk memenangkan suara di Jawa Tengah? Kita ulas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Mas Triyono Lukmantoro yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Triyono. Anda melihatnya seperti apa nih saling klaim akan memenangkan paslonnya di Jawa Tengah? Sebegitu pentingkah wilayah Jawa Tengah sehingga jadi perebutan? Apalagi kalau kita lihat hari ini ketum partai dari koalisi yang mendukung Prabowo Gibran ini semuanya turun begitu untuk kampanye di wilayah Jawa Tengah. Saya kira pertama-tama memang Jawa Tengah ini adalah wilayah yang sangat memberikan kontribusi bagi kemenangan calon presiden siapapun ya. Dan Jawa Tengah itu yang pertama saya kira dikenal sebagai kandang banteng. Nah, ini adalah satu cara bagaimana Koalisi Indonesia Maju ya kemudian hari ini mengadakan kirab budaya atau apapun namanya untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan melakukan perebutan suara. Tapi tidak mudah, Mas. Artinya tidak mudah apa? Secara tradisional, yang tradisional itu secara turun-temurun sudah menjadi satu tradisi yang mapan secara politik. Jawa Tengah itu memang identik dengan nasionalis, kadang banteng gitu loh. Jadi contoh misalnya pada saat Pak Ganjar Pranowo 10 tahun yang lalu ya mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah. Namanya belum populer. Tapi karena di sini adalah mesin partainya PDIP dan itu adalah nasionalis dan itu adalah kandang banteng, akhirnya menang itu. Dan siapapun yang dijagokan saat itu atau mungkin juga sekarang mungkin masih kuat juga. Nah persoalannya adalah bahwa Pak Jokowi ya yang diusung PDIP tahun 2014 dan 2019 itu memberikan kotel efek ya. Jadi efek ekor jas ya, bagi PDIP. Tapi sekarang kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah berpisah dari PDIP. Kayaknya efek Jokowi inilah yang menjadi
cara bagi Koalisi Indonesia Maju untuk merebut para pemilih yang masih mendukung Pak Jokowi. Seberapa besar menurut Anda ini efek ekor jas dari sosok Joko Widodo ini akhirnya bisa meraup suara dari Jawa Tengah ini yang notabene adalah kandang banteng? Iya, saya kira bahwa seperti ini, Mas. Menurut survei indikator politik Indonesia yang diterbitkan Oktober 2023, Pak Jokowi itu memberikan suara hampir 25% atau lebih tepat 24% gitu ya. Artinya apa? Orang-orang mau milih PDIP itu faktor Jokowi itu lebih besar dibandingkan misalnya, mohon maaf ya, dari Bu Mega dan sebagainya. Yang lebih dominan itu adalah karena faktor kebiasaan. Artinya kebiasaan apa? Ya sudah, karena kita secara tradisional itu sudah turun-temurun, sudah terbiasa milih PDIP, maka pilih PDIP saja. Nah, berarti kalau kita lihat, Mas Triyono, berarti kita lihat di sini ada pertarungan dari PDIP yang tadi kata Anda turun-temurun, basis masanya sudah jelas begitu, dengan Prabowo Gibran yang mengandalkan salah satu amunisinya adalah mengandalkan efek dari Joko Widodo ini ya? Iya betul Mas. Jadi ini efek karena basis ideologis, basis masa yang ideologis dari PDIP yang sudah sangat mapan dan itu sudah puluhan tahun sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, dan faktor figur yaitu Gibran Raka Buming Raka yang bisa kita anggap sebagai representasi dari Pak Jokowi. Apakah ini betul-betul kuat atau tidak? Tapi sekali lagi dari faktor dari survei ternyata Koalisi Indonesia Maju atau pasangan Prabowo Gibran ini masih kalah di Jawa Tengah dan di IJ. Gitu loh. Artinya apa? Bahwa faktor turun-temurun, faktor tradisional yang sudah ada sekarang ini ternyata masih kuat gitu loh. Dan ini memang butuh strategi-strategi yang saya kira tidak bisa diabaikan begitu saja, karena menurut saya kalau dari sisi teoritis ya, kalau ada organisasi diserang dari luar dan kemudian justru kohesivitasnya atau kerukunannya atau keterpaduannya semakin kuat. Dan saya duga dengan pernyataan tadi yang ditampilkan oleh Kompas TV dari Bambang Wuryanto, Bambang Pacul gitu, ya terkenal, itu dia mengatakan ya dia akan berikan kontribusi suara yang paling besar dibandingkan provinsi-provinsi lain. Saya kira ini adalah satu cara yang ditunjukkan, keseriusan yang ditunjukkan oleh tokoh PDIP yang satu ini, dan saya kira dia sudah tahu bagaimana cara mempertahankan dukungan, cara menyerang balik dan sebagainya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana faktor Jokowi yang direpresentasikan Gibran Raka Buming Raka itu akan memberikan kontribusi bagi pasangan Prabowo Gibran. Seperti itu Mas. Peluangnya nanti akan seperti apa Anda membacanya ini antara sosok dari Gibran Raka Buming Raka dan juga Joko Widodo dengan basis massa dari PDIP ini yang ada di Jawa Tengah? Karena kalau kita lihat Ganjar pun juga sudah mengklaim bahwa saya akan bekerja keras begitu untuk menjaga kandang banteng ini. Iya, saya kira Prabowo Gibran ini kan baru 2 tahun lebih, jadi pengaruhnya pun di Solo ternyata tidak sebesar yang dibayangkan. Di sana yang masih kuat adalah PDIP. Jadi faktor Gibran itu faktor ya the rising star, dan itu mungkin tidak akan terlalu lama. Yang saya kira menjadi faktor yang paling kuat menentukan, faktor determinan tetaplah faktor turun-temurun tradisional yang sudah menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang banteng, dan itu tidak mudah dikalahkan Mas. Walaupun tentu saja ada pengurangan suara, tapi pengurangan suara itu tidak terlalu signifikan ya. Artinya apa? Bahwa pengaruh Jokowi ada, pengaruh Gibran ada, pengaruh Pak Prabowo dan ya berbagai partai yang lain pendukung Koalisi Indonesia Maju juga ada. Hanya saja bahwa soliditas dan kohesivitas dari PDIP ini memang tidak bisa diabaikan begitu saja Mas, saya kira. Ada pengaruhnya sosok dari Joko Widodo?
Ada pengaruhnya sosok dari Joko Widodo maupun Gibran di Jawa Tengah, namun soliditas dari PDIP ini yang masih harus jadi perhitungan ya ketika para capres, cawapres, pilpres ini ingin mengadu strategi begitu, manuver baik dari Ganjar dan juga Prabowo untuk merebut suara di Jawa Tengah. Kita nantikan nih seperti apa strategi-strategi mereka jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Iya, betul. Terima kasih Mas Triyono Lukmantoro, pengamat politik dari Undip, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.